Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 52 sampai dengan halaman 53. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia 5. Himpunan bilangan dan 4. Operasi hitung. Tujuan, merangkum materi yang sudah kita pelajari sejauh ini tentang kaitan antara bilangan. Q. Diberikan bilangan-bilangan berikut ini. Manakah yang merupakan bilangan asli? Bilangan manakah yang merupakan bilangan bulat? Nah, bilangan-bilangan yang diberikannya adalah negatif 50, negatif 3, negatif 1,5, 0, 1, 7/3, dan 2. Oke, langsung kita jawab ya. Mana di antara bilangan-bilangan ini yang merupakan bilangan asli dan mana di antara bilangan-bilangan ini yang merupakan bilangan bulat. Oke. Nah, ini kita mau jawab yang bilangan asli dulu ya. Kak Sari kasih catatan ya, Dek ya. Bilangan asli itu selalu bilangan bulat, dia bukan pecahan, bukan desimal juga. Terus selalu bernilai positif, tapi bukan 0. Itulah bilangan asli. Nah, di antara bilangan-bilangan ini kita cari yang ciri-cirinya seperti itu. Yang pertama harus bilangan bulat. Berarti bisa jadi yang ini di sini ya, tapi negatif 1,5 ini enggak ya. Ini 7/3 enggak karena dia pecahan, 2 bisa masuk ya. Tetapi di antara yang kita pilih tadi itu kita cari yang selalu bernilai positif. Berarti negatif 50 bukan, negatif 3 bukan, dan bukan 0. Berarti 0 jangan. Nah, maka bilangan asli adalah 1 dan 2 ini saja. Ya, jelas ya. 1 dan 2 ini adalah bilangan asli karena dia adalah bilangan bulat. Bener kan? 1 dan 2 ini bilangan bulat, bukan pecahan, bukan desimal juga. Kemudian bernilai positif, betul ya? Dan dia bukan 0. Jadi kita jawab bilangan asli yaitu ini ya, 1 dan 2. 1 dan 2. Ini hanya bilangan asli yang ada di antara bilangan-bilangan yang diberikan ini ya. Kalau kita disuruh menyebutkan bilangan asli ya banyak banget. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke? Nah, sekarang dari bilangan-bilangan yang diberikan ini, kita harus memilih mana yang merupakan bilangan bulat. Oke, ini dia. Untuk yang bilangan bulat, itu kita cari yang tidak berupa pecahan atau desimal. Jadi jangan yang berupa pecahan atau desimal untuk yang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Bahkan bilangan bulat itu dapat berupa 0. Jadi kita cari yang seperti ini di antara bilangan-bilangan tadi ya. Kita tulis dulu di sini, bilangan bulat yaitu oke, kita cari ya. Jangan yang berupa pecahan atau desimal, boleh positif, boleh negatif, boleh juga 0. Mana aja. Ini negatif dan dia bukan pecahan. Berarti ini termasuk bilangan bulat. Negatif 3 juga ya, termasuk bilangan bulat. Kalau negatif 1,5 jangan, karena ini kan desimal. Desimal ini bukan bilangan bulat. 0 ini juga bilangan bulat. 1 juga bilangan bulat. 7/3 jangan karena dia berupa pecahan. 2 adalah bilangan bulat. Jadi kita tulis bilangan bulat ini semuanya ini kecuali negatif 1,5 dan 7/3. Tulis ya. Mulai dari negatif 50, kemudian negatif 3, berikutnya 0, 1, dan 2. Oke. 0, 1, 2. Dah, ini dia. Sudah menjawab ya untuk yang Q di halaman 52. Bilangan aslinya hanya ada 2 macam, yaitu 1 dan 2. Bilangan bulatnya ada 5 macam, yaitu negatif 50, negatif 3, 0, 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita baca di bawahnya. Ini dia, kelompok yang dibentuk dengan syarat keanggotaan tertentu seperti semua bilangan asli atau semua bilangan bulat disebut himpunan. Berdasarkan Q di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan bilangan asli merupakan subset atau himpunan bagian dari himpunan semua bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat merupakan subset dari himpunan semua bilangan.
Hubungan antara himpunan semua bilangan asli, himpunan bilangan bulat, dan himpunan semua bilangan dapat digambarkan dalam diagram. Penyajian himpunan dalam bentuk diagram disebut diagram Venn. Nah, contoh diagram Venn itu ada di bawahnya. Ini dia. Nah, di sini yang paling besar ini adalah semua bilangan. Di antara semua bilangan itu adalah bilangan bulat, yaitu 0, negatif, positif ya. Dan di antara bilangan bulat itu ada bilangan asli, yaitu bilangan-bilangan yang positif saja, tidak termasuk 0. Kalau yang negatif pecahan ya, kemudian positif desimal, positif pecahan ini termasuk ke dalam semua bilangan. Jadi gitu, yang paling kecil adalah bilangan asli, kemudian lebih besar lagi adalah bilangan bulat, dan seluruhnya adalah termasuk ke dalam semua bilangan. Ini contoh sampean. Ini contoh diagram Venn. Diagram Venn itu dipelajari dengan sangat detail menggunakan kurikulum yang lama, Dek. Kalian kelas 7 yang sekarang menggunakan kurikulum Merdeka ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini kalian tidak mempelajari diagram Venn di kelas 7, tetapi menggunakan kurikulum yang lama, kurikulum 2013, diagram Venn ini atau babnya tentang himpunan dibahas dengan sangat detail. Untuk kalian yang ingin tahu lebih jauh, bisa membuka-buka buku yang kurikulum lama atau kurikulum 2013. Kita nyingkatnya K13 ya. Boleh, silahkan untuk tambah-tambah ilmu. Tetapi kalau yang di buku ini yang dipelajarinya hanya sekilas gini ya nggak apa-apa ya. Yang penting buku ini kalian kuasai dengan baik, gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan soal di bawahnya, yaitu soal 1. Ini dia soal 1. Termasuk dalam kelompok yang manakah bilangan berikut ini pada gambar di atas? Tulislah bilangan-bilangan berikut pada tempat yang sesuai pada gambar. Oke, jadi bilangan-bilangan ini kita letakkan pada gambar di atas ya. Untuk negatif 16. Negatif 16 ini termasuk ke dalam bilangan bulat. Jadi dia tempatnya di sini. Nih, negatif 16 ya. Rumahnya adalah bilangan bulat ini. Untuk 92 ini positif kan, dan dia bilangan bulat, berarti ada di sini tempatnya. Nah, ini dekat teman-temannya, semuanya yang lain yang bilangan bulat juga. Terus 1000 ini juga bilangan asli ya, bilangan bulat tapi yang positif, berarti dia di sini, rumahnya bilangan asli. Kalau 0,3 itu bukan termasuk bilangan asli, bukan termasuk bilangan bulat juga, karena dia desimal. Kalau gitu 0,3 itu termasuk ke dalam semua bilangan. Jadi di sini 0,3. Kemudian negatif 1/60. Nah, itu temennya 0,3 tadi ya. Taruh di sini. Negatif 1/60. Udah selesai. Seperti ini menjawab soal 1. Kalau untuk kalian barangkali perlu digambar ulang diagram Venn-nya ini. Kalau Kak Sari menjawabnya di sini aja ya. Hehe. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 53. Oke, di halaman 53, hubungan antara himpunan bilangan dan hitungan 4 operasi. Q, diberikan 4 operasi berikut ini. Jika kita isi kotak dengan sembarang bilangan asli, operasi manakah yang selalu menghasilkan bilangan asli? Nah, ini yang A operasinya penjumlahan, yang B pengurangan, yang C perkalian, dan yang D pembagian. Langsung saja kita isi kotak-kotaknya ini dengan sembarang bilangan asli. Kalau gitu Kak Sari akan memilih sembarang bilangan aslinya, yaitu bilangan 1 dan 2. Coba kita masukkan ke yang A. 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3 kan? Apakah 3 ini bilangan asli? Iya, berarti pertambahan ini selalu menghasilkan bilangan asli. Kalau nggak yakin, kita ganti aja bilangannya, jangan 1 tambah 2. Misalnya bilangan aslinya adalah 7 tambah 8 ya, atau 7 tambah 10. 7 tambah 10 sama dengan 17. 17 juga merupakan bilangan asli. Berarti penjumlahan ini selalu menghasilkan bilangan asli. Kalau yang dimasukkan ke dalam kotak juga merupakan bilangan asli. Oke, sekarang untuk yang B, pengurangan. Kita ambil bilangan aslinya 1 dan 2 lagi aja. Berarti 1 kurangi 2. Nah, 1 dikurangi 2 itu sama dengan berapa, Dek? Sama dengan negatif 1. Apakah negatif 1 ini bilangan asli? Bukan, ya. Berarti kalau pengurangan, ya, 2 buah bilangan asli itu
tidak selalu menghasilkan bilangan asli. Tidak selalu. Buktinya apa? Buktinya ini, ketemu negatif 1. Meskipun kalau kita mencoba dengan bilangan asli yang lain, katakanlah 8 dikurangi 3, 8 kurangi 3 sih 5. 5 sih bilangan asli. Tetapi kan ada juga 1 kurangi 2, hasilnya negatif 1, bukan bilangan asli. Jadi ini tidak selalu. Makanya di sini Kak Sari silang. Untuk yang C, perkalian. Nah, tetap kita gunakan angkanya 1 dan 2. 1 kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Apakah 2 ini bilangan asli? Yes. Oke. Nah, untuk perkalian memang berlaku begitu ya. Perkalian dua buah bilangan asli akan selalu menghasilkan bilangan asli. Bagaimana dengan pembagian? Coba kita cek. 1 bagi 2. 1 bagi 2 itu berapa? 1/2 atau setengah. Apakah setengah ini bilangan asli? Bukan. Jadi intinya untuk pengurangan dan pembagian itu tidak selalu menghasilkan bilangan asli. Oke, sudah ya, ini Q-nya sudah Kak Sari jawab. Nah, sekarang kita baca berdasarkan Q di atas. Ini dia, penjumlahan dan perkalian dua bilangan asli selalu menghasilkan bilangan asli. Jelas ya? Penjumlahan dan perkalian saja yang selalu menghasilkan bilangan asli. Akan tetapi selisih dan hasil bagi, selisih itu pengurangan ya, dan hasil bagi ini pembagian dua bilangan asli bukan merupakan bilangan asli. Jadi tidak selalu menghasilkan bilangan asli untuk yang pengurangan dan yang pembagian. Dengan kata lain, jika kita membatasi pada himpunan bilangan asli, maka penjumlahan dan perkalian selalu dapat dikerjakan. Tetapi tidak demikian dengan pengurangan dan pembagian. Jelas ya? Coba sekarang kita kerjakan soal 2 di bawahnya ini. Oke, soal 2. Pada tabel berikut ini, kita melakukan 4 operasi dengan membatasi pada himpunan yang ditentukan di kolom pertama. Kolom pertamanya itu yang sini, Dek. Apabila kita selalu dapat melakukan operasi pada himpunan tersebut, maka isilah kotak dengan lingkaran. Ini contohnya. Jadi kotak di sini diisi dengan lingkaran. Jika operasi tidak selalu dapat dilakukan, maka isilah dengan silang. Ini ya contohnya. Jika jawabmu silang, berikan contoh yang menunjukkan operasi tidak dapat dikerjakan. Catatan, pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Oke, langsung aja deh ya, cara mengisinya itu seperti ini. Di sini, di kolom pertama ini, yang bagian bilangan asli, kita tentukan dulu 2 buah bilangan asli. Bebas ya. Misalnya kita pakai 3 dan 5. Oke? 3 dan 5 ini kan bilangan asli. Nah, sekarang kita masukkan ke operasi penjumlahan. 3 tambah 5 bisa nggak? Bisa ya. 3 tambah 5 sama dengan 8, kan bisa. Makanya di sini dikasih tanda lingkaran. Sebenarnya contohnya ini tidak diperlukan, karena yang harus dikasih contoh nanti kalau dia silang. Tapi nggak apa-apa, ini bonus aja buat pengertian kita ya. Nah, sekarang untuk pengurangannya, angkanya tetap menggunakan bilangan asli 3 dan 5. Bisa nggak 3 dikurangi 5? Coba, 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 itu hasilnya berapa sih? Negatif 2. Atau dengan kata lain sebenarnya tidak bisa menghasilkan bilangan asli lagi. Makanya di sini dikasih silang. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian? 3 dan 5 kita kali, bisa nggak? Bisa nih, 3 kali 5 sama dengan 15. Dan 15 itu juga bilangan asli kan? Makanya di sini dikasih lingkaran. Untuk pembagian ini udah dikasih bocoran ya, ternyata disilang juga. Artinya nggak bisa jadi bilangan asli. Coba kita bagi 3 sama 5. 3 dibagi 5 itu berapa sih? 3 dibagi 5 itu adalah 0,6. Kak Sari tanya, 0,6 itu bilangan asli apa bukan? Bukan ya, makanya dia di sini disilang gitu. Nah, sebenarnya yang harus dikasih contoh hanya 2 macam ini aja.
Tapi kalau kalian tulis semuanya kayak gini juga nggak apa-apa sih menurutku, ya nggak? Asik. Nah, sekarang kita lanjut ke baris berikutnya yang di sini ya. Menggunakan bilangan bulat sekarang. Bilangan bulatnya kita pilih selain 0. Lihat yang ini 0 tidak diperbolehkan, terutama untuk pembagian. Kalau gitu di bilangan bulatnya sekalian aja jangan kita pilih 0. Kita pilih bilangan bulatnya negatif 3 dan mau berapa? 4 gitu ya. Negatif 3 ini bilangan bulat loh, 4 juga bilangan bulat ya. Coba kita sekarang jumlahkan negatif 3 dan 4. Bisa apa enggak? Negatif 3 ditambah 4 apakah menghasilkan bilangan bulat juga? Negatif 3 ditambah 4 adalah positif 1. Nah, positif 1 ini apakah bilangan bulat? Yes ya, berarti bisa dilakukan. Jadi kita kasih lingkaran. Bagaimana dengan pengurangan? Coba negatif 3 dan 4 dikurangi itu gini. Berarti negatif 3 dikurangi 4. Nah, negatif 3 dikurangi 4 itu berapa? Gini deh, ada negatif 3, ada lagi negatif 4. Berarti sekarang menjadi negatif 7. Negatif 7 ini apakah bilangan bulat? Iya dong, berarti ini juga kita kasih lingkaran. Sekarang untuk perkalian. Ayo, negatif 3 dan 4 kita kalikan. Negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif, kalau dikali positif itu hasilnya adalah negatif. 3 dikali 4 adalah 12. Jadi negatif 3 dikali 4 adalah negatif 12. Apakah negatif 12 ini bilangan bulat? Yes, betul ya. Nah, berarti ini kita kasih lingkaran juga. Nah, satu lagi yang ini, negatif 3 dan 4, tetapi sekarang menggunakan operasi pembagian. Coba kita cek, negatif 3 dibagi 4. Nah, loh, berapa? Negatif 3 dibagi 4 itu adalah negatif 3/4. Atau kalau dijadikan desimal, sama dengan negatif 0,75. Sekarang Kak Sari tanya, negatif 0,75 atau negatif 3/4 itu apakah bilangan bulat? Bukan. Bukan ya, berarti ini harus kita silang gitu. Jadi untuk bilangan bulat, operasi yang selalu dapat dilakukan hanya 3 macam, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sementara untuk pembagian tidak selalu bisa dilakukan. Oke, nah sekarang menggunakan semua bilangan. Kalau menggunakan semua bilangan, kita ambil contoh salah satunya yang pecahan aja, setengah gitu ya. Salah satunya bilangan asli, misalnya 10 gini aja. Kita ambil contohnya setengah dan 10. Kita masukkan ke 4 operasi di sini. Untuk penjumlahan dulu, berarti setengah dan 10 ini dijumlah. Setengah ditambah 10 sama dengan berapa? Ya 10 setengah. Sekarang Kak Sari tanya, 10 setengah ini apakah termasuk ke dalam semua bilangan? Yes, betul ya, 10 setengah itu termasuk ke dalam bilangan pecahan, campuran terutama ya. Atau bisa juga ini kalau dalam bentuk desimal berarti 10,5. Intinya 10 setengah ini termasuk ke dalam semua bilangan. Makanya di sini kita kasih tanda lingkaran. Untuk pengurangan ya, setengah dan 10. Nah, berarti gini, setengah dikurangi 10. Nah, setengah dikurangi 10 itu adalah negatif 9 setengah. Kan kita taunya 10 dikurangi setengah itu 9 setengah. Kalau dibalik, setengah dikurangi 10 itu jadi ada negatifnya, negatif 9 setengah. Apakah negatif 9 setengah ini termasuk ke dalam semua bilangan? Iya dong, negatif 9 setengah juga termasuk bilangan. Masa termasuk huruf? Ya, ini juga termasuk bilangan. Sekarang untuk perkalian, setengah dan 10 kita kalikan. Setengah kali 10. Setengah kali 10 itu berapa? Ya setengahnya 10. Setengahnya 10 adalah 5. Apakah 5 ini termasuk semua bilangan? Iya, 5 memang sebuah bilangan. Jadi kita lingkarin juga. Sekarang untuk pembagian, setengah dan 10 kita bagi. Setengah dibagi 10 sama dengan berapa? Setengah dibagi 10 itu kalau kita hitung secara terpisah hasilnya nanti gini. Setengah dibagi 10 itu sama dengan setengah dikali kebalikannya 10. Kebalikannya 10 adalah 1/10. Sama dengan, nah kalau sudah dalam bentuk perkalian gini langsung aja atas kali atas, bawah kali bawah.
1 kali 1 adalah 1 per bawah kali bawah ya, 2 kali 10 adalah 20. Jadi 1 per 2 atau setengah dibagi 10 hasilnya adalah 1 per 20. Kita pindahkan ke sini, 1 per 20. Nah sekarang Kak Sari tanya, apakah 1 per 20 ini merupakan bilangan? Iya dong, 1 per 20 juga merupakan sebuah bilangan. Jadi untuk semua bilangan apapun ini berlaku atau bisa menghasilkan jawaban ya menggunakan keempat operasi di sini. Nah, sekarang kita baca di bawahnya. Ini dia, dengan himpunan semua bilangan asli, yang ini aja yang disorot, yang di highlight, penjumlahan dan perkalian dapat selalu dilakukan. Nih, makanya hanya penjumlahan dan perkalian yang dikasih lingkaran. Jika kita memperluas menjadi himpunan semua bilangan bulat yang di sini, ya, maka penjumlahan, perkalian, dan pengurangan juga selalu dapat dijalankan. Makanya di sini penjumlahan, pengurangan, perkalian kita kasih tanda lingkaran. Sudah betul ya jawaban kita? Nah, dengan memperluas lebih lanjut menjadi himpunan semua bilangan yang ini, dengan mengeluarkan 0 sebagai pembagi, pokoknya kita nggak boleh menggunakan 0, maka semua operasi dapat dilakukan. Tuh, semua operasi dapat dilakukan, makanya 4-4-nya kita kasih tanda lingkaran. Himpunan bilangan-bilangan telah diperluas agar dapat melakukan semua operasi secara bebas. Oke. Finish, sudah selesai ya. Begini cara mengerjakan soal 2. Nanti untuk bilangan-bilangannya kalian boleh ganti, bebas sesuka hati kalian, asalkan benar. Hati-hati dalam memilih contoh bilangannya ya. Harus sesuai, kalau bilangan asli ya pilih yang bilangan asli. Kalau bilangan bulat pilih yang bilangan bulat. Kalau semua bilangan sih bebas, asalkan jangan 0 gitu aja. Mau samaan dengan Kak Sari gini juga boleh. Ya, untuk masalah contohnya sebenarnya kalau yang lingkaran-lingkaran ini nggak usah dikasih contoh, nggak apa-apa, hanya yang silang ini aja yang perlu dikasih contoh. Tapi untuk lebih jelasnya kalau ditulis semua juga boleh ya Dek ya, kayak gitu. Nah sekarang kalau ada pertanyaan boleh silahkan aja tanya di kolom komentar ya, kolom komentarnya aku aktifkan. Nah kalau kalian mau bertanyanya di dalam grup juga boleh. Cara gabung ke grup, chat aja di 081 456 10 9 870. Grupnya ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kalian pilih sendiri mau gabung di grup yang mana, silahkan. Nah sekarang Kak Sari mau pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.